Pemberontakan dari berbagai wilayah seperti banyak provinsi yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia telah lama berlangsung. Salah satu dari provinsi tersebut adalah Papua dengan gerakan OPM Organisasi Papua Merdeka, sekarang bernama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB. Sudah 61 tahun sejak 1965 pemerintah masih belum bisa menumpas habis kelompok terorganisir ini. Bahkan pada akhir tahun 2018, gerakan kembali menggebu di antara masyarakat lokal dengan mengambil langkah lebih ekstrim. Pada September 2021, eskalasi konflik memuncak di distrik Kiwirok setelah kelompok TPNPB pimpinan Lamek Tapo membakar beberapa fasilitas pemerintah. Peristiwa tersebut memicu operasi militer berskala besar. Menurut pengakuan warga lokal, wilayah perbukitan tersebut dihujani serangan udara menggunakan roket dan bom mortir dari helikopter serta drone tempur yang memaksa ratusan warga desa melarikan diri ke dalam hutan. Namun, klaim serangan udara ini konsisten dibantah oleh pihak berwenang Indonesia. Selama bertahun-tahun, klaim mengenai adanya serangan bom dari udara selalu dibantah oleh banyak pihak dan kerap diabaikan oleh dunia internasional atau dianggap sekedar rumor dan konspirasi. Tapi tidak untuk selamanya. Satu persatu bukti dari perbuatan keji tersebut yaitu kumpulan sisa-sisa senjata seperti mortir dan lainnya yang kelompok pemberontakan kumpulkan. Untuk dijadikan bahan bukti bagaimana ketimpangan begitu nyata terhadap serangan yang harus mereka hadapi dari pemerintah negara Indonesia. Tapi mau bagaimanapun, TPNPB adalah sayap militer gerakan separatis yang bertujuan memisahkan Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi pemerintah Indonesia, menindak dan melumpuhkan kelompok bersenjata ini adalah langkah mutlak untuk menjaga kedaulatan wilayah negara dari ancaman gerakan pemisahan diri. Sebelumnya, sangat susah menemukan keberadaan mereka karena telah tinggal jauh dari pemukiman warga setempat. Hutan pedalaman dengan medan ekstrim sulit sekali untuk dilacak, merupakan tempat persembunyian yang seringkali dijadikan lokasi tinggal atau sekedar hanya menetap mencari wilayah berikutnya. Sebab, kelompok pemberontakan tidak hanya diincar oleh para tentara, tetapi juga musuh bagi warga setempat yang masih berikrar sebagai warga negara Indonesia. Hidup nomaden berpindah-pindah tempat adalah keharusan yang harus mereka jalani. Mengingat hidup di tengah hutan belantara yang sangat lebat dan terisolasi, masyarakat adat dan pasukan TPNPB mengandalkan keterampilan berburu hewan liar di sekitar hutan menggunakan busur panah serta jerat tradisional. Mengumpulkan tanaman liar, umbi-umbian, buah-buahan hutan, juga dedaunan yang aman dikonsumsi yang tumbuh alami di dataran tinggi Papua adalah cara mereka bertahan. Alasan utama yang melatar belakangi kenapa gerakan seperti OPM, KKB, dan TPNPB masih terus berlanjut adalah kekayaan alam Papua diambil oleh pemerintah Indonesia hanya untuk kepentingan pusat atau investor luar. Sementara masyarakat pribumi tetap hidup dalam kemiskinan dan keterbelakangan. Masyarakat adat di pegunungan dataran tinggi Papua sangat terikat dengan alam mereka secara spiritual. TPNPB melakukan pergerakan karena menganggap masuknya industri ekstraktif pertambangan, pembalakan hutan, dan proyek infrastruktur sebagai upaya perampasan tanah adat juga pengerusakan lingkungan hidup, tanpa mempertimbangkan keadaan warga lokal dan nasib anak cucu mereka di kemudian hari yang sangat bergantung hidup dengan apa yang tersedia di alam. Dengan melakukan aksi-aksi bersenjata, mengibarkan bendera bintang kejora, hingga menerima jurnalis asing ke kamp rahasia mereka, TPNPB bertujuan memunculkan krisis yang cukup besar agar PBB dan negara-negara luar mau turun tangan menekan pemerintah Indonesia terkait isu Papua Barat. Tapi keadaan malah sebaliknya. Secara keseluruhan strategi perlawanan bersenjata yang diterapkan TPNPB lebih banyak membuat mereka makin tersudut tanpa pemberitaan yang layak. Aksi-aksi keras di lapangan justru menutupi isu substansial seperti sejarah perpera atau tuduhan pelanggaran HAM yang ingin mereka suarakan. Bagi pemerintah Indonesia, keberadaan kelompok pemberontak yang semakin berkembang akan memberikan tambahan legitimasi politik dan hukum jelas terarah bagi negara Indonesia untuk terus meningkatkan operasi penumpasan militer di Papua. Menjadi anggota dari para pemberontak bagi banyak orang asli Papua bukanlah menjadi satu pilihan.
Tapi memang mereka sudah diharuskan bergabung bersama kelompok tersebut seperti yang dialami oleh anak-anak. Sebagian dari mereka adalah putra para komandan, dan lainnya adalah anak yatim piatu yang orang tuanya tewas dalam konflik bersenjata. Masa depan anak-anak ini seolah telah digariskan meneruskan cengkeraman pada senjata api untuk mempertahankan tanah adat yang telah didiami leluhur mereka selama ribuan tahun. Kondisi tubuh yang kekurangan gizi tampak jelas dari raut wajah mereka, dari peperangan yang telah berlangsung lama dan menghancurkan desa tempat mereka tinggal, serta berbagai pemenuhan kebutuhan di sana, seperti kebun, ternak, juga sumber air bersih yang membuat anak-anak ini harus bertahan dalam keadaan sangat terbatas, bahkan tidak layak untuk seusianya. Dan daging babi bakar disajikan sebagai makanan langka. Tanpa bantuan medis dan pangan dari luar, banyak anak dilaporkan meninggal akibat batuk darah setelah menghirup asap pemboman atau mengonsumsi hasil bumi yang terpapar. Kehidupan di dataran tinggi Papua adalah siklus trauma yang berulang dari generasi ke generasi. Para komandan pemimpin perlawanan hari ini dahulunya adalah anak-anak yang masa kecilnya terenggut oleh operasi militer masa lalu. Kelompok pemberontakan seperti TPNPB benar-benar menunjukkan kengerian ketika berperang. Tidak hanya aparat Tentara Nasional Indonesia, TNI, atau Polri yang menjadi sasaran, tapi juga warga sipil di mana kalau ada dari mereka kedapatan sebagai mata-mata pemerintah akan langsung dieksekusi. Hidup terisolasi jauh dari peradaban, tapi masih bisa berperang dengan senjata api. Dari mana para anggota TPNPB mendapat pasokan senjata? Penyelidikan resmi Komnas HAM dan Kepolisian Polda Papua berulang kali membongkar kasus oknum anggota TNI Polri yang menjual senjata maupun amunisi kepada pihak TPNPB demi keuntungan finansial. Kemudian para pemberontak juga mengetahui akses lokasi ke perbatasan Papua Nugini, menyebabkan para tentara sulit untuk mendeteksi keberadaan mereka baik itu dari pemerintah negara Indonesia ataupun dari negara Papua Nugini. Karena transaksi pembelian senjata di perbatasan tersebut juga menjadi salah satu akses bagaimana TPNPB mendapat senjata, terutama amunisi. Merampas uang operasional proyek pembangunan, memeras uang dari kontraktor pekerja proyek infrastruktur, atau menarik pungutan dari pengusaha pendatang di wilayah konflik. Dari sanalah para pemberontak mendapat sumber dana untuk membiayai operasional mereka di dalam hutan, termasuk bagaimana membeli senjata. Saat sekarang, konflik di Provinsi Papua terus meluas ke berbagai wilayah. Tidak hanya berfokus saja dari kondisi para pemberontak Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Juga kondisi makin pelik dari perekonomian menjadi pemicu utama bagaimana perselisihan terjadi, terutama bagi aparat dengan warga lokal. Pemerintah Indonesia tidak hanya menambah personil keamanan untuk mengatasi pemberontakan. Jalan mediasi juga telah ditempuh, bahkan dengan keadaan sedang dalam berperang. Pemerintah masih mengirim pasokan kebutuhan seperti bahan bakar ke daerah-daerah rawan konflik. Tapi banyak masyarakat seperti sudah tidak percaya dengan apapun yang pemerintah lakukan. Sebab, apabila pasokan kebutuhan datang, para warga akan menjara mobil truk yang membawa barang tersebut layaknya begal menggunakan kekerasan.